supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Ada resep yang harus kita miliki supaya jangan menjadi putus asa dalam perlombaan perjuangan iman itu. Sekarang jujur saja, ketika kita sudah masuk dalam pertandingan iman, perlombaan iman, perjuangan iman, kita sudah tekun. Tapi kadang-kala jujur, saya percaya bahwa saudara yang duduk di tempat ini saat ini bukan malaikat. Setuju? Kita sudah malaikat, tapi bedanya hanya saya doang berbeda. Sudah malaikat di sini semua, sudah sempurna ini semua. Hanya saya yang tidak ada yang tidak bisa terbang. Kita masih punya kekurangan kelemahan. Apakah dia seorang worship leader, pemain musik, guru sekolah minggu, pendeta, hamba Tuhan, siapapun bisa yang namanya saat-saat tertentu mengalami kebosanan, kekosongan, kehambaan saat-saat tertentu. Kalau kita mau jujur, mungkin satu minggu ini gak pernah jujur, maka sekarang kita jujur. Karena kejujuran, keterbukaan adalah awal dari perubahan. Daripada kita berkata, aku mantap, aku hebat, aku beriman, padahal di dalam rapuh. Jadi harus kita ngomong, Tuhan memang aku sekarang lagi gundah gulana, lagi khawatir, lagi cemas, pulihkan aku, jangan aku ubahkan hidupku. Lebih bagus kita jujur daripada sok kita buat wajah kita wajah ceria tapi di dalam hancur. Maka dikatakan supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Ada resep yang harus kita miliki supaya jangan menjadi putus asa dalam perlombaan perjuangan iman itu. Saya tidak bisa membahasnya secara panjang lebar, tapi praktis saja supaya kita tangkap nanti kita keluar. Yang pertama, bagaimana supaya kita jangan sampai patah semangat, supaya kita tetap antusias dalam menjalani perlombaan perjuangan iman itu. Yang pertama, pandanglah ke sekeliling kita. Kan dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Tapi saudara pernah melihat awan? Saya pernah ditanya oleh seorang jemaah dan saya malu. Apakah abang pendeta sudah pernah melihat jejak kaki Tuhan? Belum sih. Wah, masa nggak pernah lihat? Jejak kaki Tuhan masa nggak tahu? Nggak pernah lihat? Belum pernah saya jejak kaki Tuhan. Karena kita tidak tahu sendiri. Awan adalah jejak kaki Tuhan. Awan sudah pernah dilihat berapa? Saudara dikasih Tuhan, bagikan awan yang mengelilingi kita artinya apa? Untuk bisa kita berlomba, berjuang, bertanding, menang, dan tetap semangat, tidak ada kendor, tidak ada menjadi putus asa dan menyerah. Maka yang pertama, pandang ke sekeliling kita, sekeliling para saksi iman. Para saksi iman pasal 11. Di sana akan banyak nanti disebutkan ada Musa, ada Abraham, macam-macam di sana. Ada Yusuf, Daniel dan lain sebagainya. Pandanglah kepada mereka. Artinya apa? Mereka mau mengatakan kepada saudara dan saya, kepada kita saat ini, hei umat akhir zaman, kalau kami sudah lolos, kami memberi kesaksian kepadamu, kami lolos, maka kalian juga bisa lolos. Itu maksud. Makanya Bapak Saudara, saya mau ingatkan kepada seluruh gereja Tuhan dimanapun saya diberikan Tuhan kesempatan pelayanan. Jangan suka pilih-pilih ayat ketika belajar firman Tuhan. Saya pernah praktek di Oku Batu Marta, Sumatera Selatan 3 bulan ketika masih kuliah. Dan aneh bin ajaib, satu keluarga 5 orang gak datang ibadah tengah minggu. Kenapa? Selidik punya selidik Bapak Saudara. Permasalahannya adalah ketika saya kunjungi setelah besoknya, malamnya datang besok saya kunjungi, Pak, Bu, datang ibadah. Memang Pak Pendeta. Kenapa nangis? Tuhan murka. Kok Tuhan murka? Dari mana ceritanya Tuhan murka? Ternyata mereka sebelum ibadah malam itu, pada pagi-pagi hari mereka saat dulu. Dan mereka berdoa, mereka baca firman. Dan gaya membaca firman yang aneh dan ajaib. Misalnya begini. Murkalah Tuhan. Kan ada kita kan murkalah Tuhan. Kan begitu begini. Katanya melorot, lebih kiri katanya terlihat tertulis murkalah Tuhan. Karena murka Tuhan, maka satu harian mereka menangis berlalu-lalu dan tidak datang ibadah karena murka Tuhan. Itu model seperti itu tidak sehat. Bacalah firman Tuhan dengan rutin. Mungkin karena banyak nubuatan dari perjanjian lama, sejarah dan seterusnya, mulai dari perjanjian baru Matius. Baca dengan rutin. Kenapa? Karena ada banyak di antara kita menjadi putus asa, menjadi lemah karena kita tidak tahu menjadi jawaban.
Bukankah kita berkata ujilah dirimu sendiri? Kalau kita memuji diri kita sendiri, kita buat pertanyaan dan harus ada apa? Apa? Jawaban. Masalahnya adalah ini sekarang banyak pertanyaan tapi tidak ada jawaban. Contoh, masalah kita tidak mampu menjalankan tugas tanggung jawab. Kita belajar dari siapa? Halo, dengan siapa? Dengan Gideon dan Musa. Kan Musa berkata, aku berani tidak, aku begini, aku begini. Kalau berdasar tanggung jawab, tidak bisa kita lakukan. Belajar dari Musa. Berbicara tentang semerautnya pergumulan persoalan keluarga, belajar dari siapa? Dari Yusuf. Yusuf kan diperlakukan sangat tidak baik oleh abang-abang. Banyak pertolongan yang bisa kita temukan dalam Alkitab kalau kita serius dan rutin. Bapak saudara, Matius 28 ayat 21. Matius 28 itu hanya ayat 20. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai ke akhir zaman. Titik, sudah, ada lagi. Tapi mungkin nanti, mungkin. Ayat 21. Ini versi Beda-Beda, bukan menyesatkan. Barangkali nanti Matius 28 ayat 21 berbunyi, barang siapa yang belum selesai baca Alkitab dan Kejadian sebaru, maka tidak masuk surga. Ada yang nggak masuk di sini nggak? Kalau misalnya, siapa yang sudah selesai sih baca Alkitab? Dari Kejadian sebaru, siapa? Belum ada. Sudah, puji Tuhan. Yang lain hanya Bapak satu Bapak doang. Saya sangat prihatin dengan diri saya, karena dulu waktu saya belum mengambil sekolah teologi, waktu sekolah kita di Surabaya 2 tahun, sudah 4 kali saya selesai baca Alkitab. Tapi setelah selesai sekolah Alkitab sampai sekarang tidak pernah jadi selesai. Ini kejujuran yang saya akui kekurangan dalam. Bukan gak baca Alkitab, tapi tidak teratur dari Kejadian sampai baru. Pengalaman dari Pak Yusuf Roni dulu saya sekolah besar. Selama di penjara 27 kali dia membaca Alkitab bolak-balik, tapi setelah keluar penjara tidak pernah selesai baca. Makanya dia punya usul masukan yang sangat bagus supaya bisa selesai baca Alkitab, masuk lagi dalam. Nah itu dia masuk jawabannya. Ya, sudah dikasih oleh Tuhan. Pandang lagi sedikit. Artinya kita mau bicara kepada diri kita. Kalau Daniel lolos, kalau Sadrak Meshach Abednego lolos, Tuhan yang disembah, sama dengan aku sembah, maka aku juga lolos, aku juga benar. Contoh praktis saya begini, Bapak Saudara, karena waktu tidak banyak. Satu ketika saya pulang dari Tambun ke tempat saya di Cibitung. Ketika di tengah jalan, lampu motor putus dan gelap. Itu pun gerimis. Saat itu ada yang mendekati saya, mungkin mau bergerak. Karena saya lihat gelagatnya sudah tidak bagus, saya berhenti karena hujan. Akhirnya saya tetap jalan walaupun hujan. Saya terobos hujan. Tapi masalahnya ketika terus hujan matilah lampu, gelap, belum ada penerangan jalan. Saudara dikasih Tuhan, ini masalah besar bagi saya. Karena ada banyak jalan yang berlubang-lubang, nanti jangan sampai terpelanting jatuh di CBL. Sekarang boleh kasih tahu apa yang terjadi. Satu ketika tiba-tiba dia adalah seorang bapak yang sudah agak tua, motornya sudah agak butut, tapi lampunya masih hidup. Dia juga agak curiga. Tapi dia nggak takut lah, karena nggak mungkin lagi dibegal dengan motor karena sudah sangat tua. Astrea zaman dulu tahun 70-an, tapi masih bagus, lampunya masih hidup. Sudah apa yang terjadi? Karena sudah agak tua dia dan motornya sudah kurang bagus, maka dia bawa motornya pelan-pelan. Apa yang terjadi? Jarak antara saya dengan rumah saat itu masih 45 km dalam keadaan gelap dan gerimis. Tapi saya bisa selamat sampai kepada tujuan karena apa? Saya biarkan dia di depan. Dan saya ikuti dia dari belakang pelan-pelan. Mana kira-kira posisi ban motornya, itu saya ikuti. Karena saya tahu dia punya lampu, pasti dia pilih yang terbaik jalannya. Saya ikuti dari belakang. Saya bisa sampai ke tujuan karena saya ikuti dia. Kalau dia lolos, saya ikuti, maka saya juga akan lolos. Maka masuk. Demikian juga yang hidup ini. Jadi jangan berteman dengan pecundang, berteman dengan orang yang suka kalah. Makanya kita langsung berkata, bersahabatlah dengan orang pintar, maka engkau akan menjadi pintar dan bijaksana. Ini penting untuk kita. Saya bisa lolos sampai ke rumah karena dia yang menuntun saya. Dia sudah duluan mengalaminya. Kalau dia lolos, saya bisa lolos. Mari kita contoh, kita teladani para pahlawan iman itu maksudnya. Oke, itu pertama. Kedua, supaya kita tetap semangat, pandanglah kepada diri kita. Kalau Bapak Saudara, kalau pandang kepada diri kita,
Itu bukan berkaitan dengan kalau kita pandang kepada diri kita, banyak orang tidak pede, tidak percaya diri. Banyak orang sekarang ini tidak mampu mengasihi orang lain karena tidak bisa mengasihi diri sendiri. Tapi kalau dia sadar bahwa Kristus telah mengasihi dia sebagaimana adanya, maka kita juga pasti menerima keberadaan diri kita, mengasihi diri kita, dan dengan kasih yang kita dapatkan dari Tuhan, kita didorong untuk mengasihi sesama kita. Saudara, konteks pandang kepada diri bukan berbicara tentang aku lemah, aku tidak berdaya, aku punya kekurangan, tidak. Tapi konteks di sini dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi dengan awal mendidikan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Ada dua penghalang untuk kita berlomba. Beban yang dimaksud di situ bisa saja pengertiannya beban traumatik. Saudara, ada banyak orang sekarang ini maju pelayanan, tapi tetap menyimpan akar pahit dan tidak pernah dipulihkan. Itu akan merusak. Kehadirannya akan membawa kepahitan kepada orang lain karena dia mencoba untuk mencari jati diri di tengah-tengah di mana dia pelayanan. Oleh sebab itu harus kita pulih dulu beban masa lalu, beban traumatik yang sedang kita alami perlu disembuhkan dan dipulihkan. Dan yang kedua, dosa itu merintangi. Makanya dosa itu mengikat, memperbudak, menguasai. Kalau ada dosa, kekurangan dan kelemahan dalam diri kita, keberdosaan di mana kita menyimpang dari Tuhan, mari kita bereskan. Bapak saudara punya toilet di rumah? Halo? Ada toilet? Toiletnya bagus nggak? Kalau saudara mau mati, duduk di situ. Nggak tahu maksud saya. Duduk di situ. Setelah itu baru ditarik ininya baru. Masih ada yang kuning-kuning nggak? Setelah disiram masih ada yang kuning nggak? Nggak ada lagi kan? Kecuali kalau toiletnya rusak. Seperti itu maksudnya menanggalkan, melemparkan, membuang, jangan muncul lagi. Saya tidak sedang mengkritik, bukan menyindir, tapi menyinggung. Ada teman saya berkata begini, Pak Pendeta, ada apa Pak? Saya ingin membuang, saya mau melepaskan rokok. Karena Pak Pendeta tahu 4 bungkus per hari. Oh ya, kita bakar. Tapi dekatkanlah tindakan Anda dengan impian Anda. Setelah 1 minggu lalu dia datang ke saya, Pak Pendeta, puji Tuhan, saya sudah mulai berkurang merokok. 3 bungkus 11 batang sudah kurang 1 batang. Setelah 3 minggu baru 3 batang. Setelah 4 minggu Pak Pendeta, aduh sudah mulai terasa kurang, kembali lagi 4 bungkus. Bapak saudara, saya kasih tahu itu tindakan bermain-main dengan kekurangan kelemahan. Kalau tujuan saudara dan saya, kalau tujuan kita mau memotong ekor anjing, caranya bagaimana? Apa dipotong 1 senti dari belakang? Kain kan gitu dia, berdarah. Kalau tujuannya mau memotong, langsung dipangkal ekornya aja. Terak, selesai. Sakit dia, selesai. Itu tindakan radikal, tindakan yang betul serius. Jangan sedikit gunting, kain, sedikit setelah sembuh, gigi, waduh, nggak selesai. Itulah arti metanoia. Metanoia bukan berarti berbalik 90 derajat, apalagi 45 derajat, 30 derajat, bukan. Metanoia artinya berbalik 180 derajat. Berbalik dari dosa, kembali kepada Allah. Itu arti metanoia yang sesungguhnya. Bukan dikurang-kurangi, bukan. Kenapa? Karena sesuatu yang kita kasihi dan masih kita kasihi tidaklah mungkin kita lepaskan. Tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara, pertama tadi pandanglah kepada sekeliling kita, kepada para pahlawan iman. Yang kedua, pandang kepada diri kita berkaitan dengan introspeksi atau evaluasi. Jangan pernah kita lalai mengintrospeksi diri kita. Ada ayat yang sangat terkenal bahkan dibuat sebagai sebuah pujian. Karena itu saudara-saudara, demikian murah Allah aku mengingatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus berkenan kepadaku, itulah ibadahmu sejati. Artinya apa? Surat itu ditujukan kepada jemaat Roma, tapi jemaat Roma yang sudah percaya Yesus pun diingatkan, dinasihati oleh Paulus supaya mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Berarti mempersembahkan hidup kepada Tuhan tidak cukup hanya sekedar kita memproklamirkan kita lahir baru, tapi sepanjang dan seluruh keberadaan hidup kita perlu persembahkan terus-menerus kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga,
pandanglah kepada Kristus. Apa pelajaran kita dapat dari Kristus? Sangat banyak. Tapi konteks saat ini, kenapa Kristus tekun memikul salib? Kenapa dia siap menghadapi biar lolos? Dimahkotkan duri, dibangun tangan dan kakinya, ditusuk lambungnya. Kenapa bisa siap? Apalagi padahal dalam pertempuran di Taman Getsemani sampai keringatnya seperti di darah. Tapi akhirnya berkata, jangan kehendakmu, tapi kehendak Bapa yang jadi. Ada apa? Menjadi kunci kekuatan sehingga Kristus mampu berkata, sudah selesai, dan dia serahkan nyawanya kepada Bapa. Kenapa? Yang di pikiran Kristus bukan masalah itu, bukan penderitaan, bukan kesulitan, kesukaran, kesakitan itu. Tapi apa? Sukacita yang disediakan dibalik daripada duka cita kesedihan. Artinya baguslah, ada banyak orang Kristen memiliki pikiran yang kerdil dan dangkal. Fokus orientasi hidupnya adalah ke masalah itu. Tidak bisa melihat ada apa di balik masalah itu. Kalau Yesus tahu, dia mengerti betul, dia sadar betul, ketika dia mati di kayu salib, maka akan ada sukacita besar. Kenapa? Karena manusia yang berdosa bisa diselamatkan dan dibawa kembali ke surga pada akhirnya. Itu yang luar biasa. Jadi Bapak Saudara, jangan fokus kepada proses, fokuslah kepada ujung di balik proses. Itu akan menguatkan kita. Sama seperti Petrus, ketika Yesus datang berjalan di atas air, mereka menyangka bahwa itu hantu. Tapi Petrus yang mirip dengan orang tarutu, kalaulah itu engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air. Mari datanglah. Maka Petrus pun melangkahkan kakinya dari perahu, dan dia melihat mengarah kepada Yesus, dan dia pun mulailah berjalan di atas air. Tapi apa yang terjadi? Ketika dialihkannya perhatiannya ke kiri dan ke kanan, ke gelombang angin bintang selalu kencang. Ketika dia tidak fokus konsentrasi kepada Kristus, maka dia pun jatuh, hampir tenggelam. Untuk dia berkata, Tuhan tolong. Saudara, ada banyak hal di dunia ini yang coba membelokkan kita ke kiri dan ke kanan. Tapi saya mau kasih tahu, ingatlah tujuan akhir sama seperti lorong yang panjang. Ketika kita mulai masuk dari mulut gua, masuk sampai panjang berapa kilometer misalnya, di dalamnya gelap. Satu hal yang saya mau katakan kepada saudara, ketika kita masuk lorong, tidak bisa ke kiri dan ke kanan, karena lorong. Hanya dua jalannya, mundur atau maju terus. Memang gelap, 100 meter gelap, 200 meter gelap, 300 meter gelap, 1.000 meter, 1 kilometer gelap. Tapi percayalah, jalanilah terus. Saya tidak tahu lorong yang Tuhan siapkan bagi kita untuk memproses kita supaya menjadi serupa seperti anaknya. Berapa kilometer tidak tahu saya. Tapi yang jelas, yang pasti, ketika kita melangkah di dalam lorong itu bukan mundur, maju terus. Percaya, di mulut gua di sana ada terang, ada berkat, ada mujizat, ada kemuliaan. Amin. Ini penting untuk kita. Jangan balik, jangan menyerah, majulah terus. Kita bersemangat, kita menjadi pemenang pertama. Kita masuk. Katakan kepada Tuhan saat ini, dalam nama Yesus, aku masuk dalam perubahan. Aku tidak mau ragu-ragu, karena itu kunci saya menang. Yang kedua, tetaplah tekun. Dan kalau sudah mulai tidak semangat, pandanglah kepada para pahlawan iman. Pandanglah kepada diri kita, terus introspeksi evaluasi. Dan pandanglah kepada Kristus yang telah menang. Maka kita pun pasti